Ya berarti ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi aku Inti mau ngomong sesuatu. Sebelumnya aku izin record dulu ya Kak. Oh ya, Sabi. Oke. Selamat malam guys. Kami dari asisten laboratorium SAMS mau memberi sedikit asistensi mengenai operations research. Oke, next. Oke, jadi materi yang pertama, ini perkenalkan gue Rio dari P20. Gue sendiri pengen sedikit pemaparan materi mengenai dynamic programming atau program dinamis. Jadi, what we're gonna do here, itu kita akan mencari tahu cara bagaimana untuk kita nih dari start yang paling kiri ke finish itu dengan bobot yang paling rendah. In this case rendah karena cost ya by the way. Rendah. Mungkin in some cases bisa aja nyarinya yang lebih paling tinggi atau apa, tapi in this case ini paling rendah karena ini cost. Ini caranya banyak, tapi specifically dynamic programming ini ada dua cara, ada forward moving, gue lupa forward apa sama backward apa. Kalau forward itu maju dari kiri ke kanan, kalau backward dari kanan ke kiri. Kalau di sini gue pengen memaparkan forward dulu, karena kalau kalian bisa forward, backward pasti bisa lah, karena itu kebalikannya aja, cuman beda start sama finish. Kalau forward itu startnya di kiri, finishnya di kanan. Kalau backward, startnya di kanan, finishnya di kiri, gitu aja. Oke, next. Oke, jadi langkah pertama nih yang bisa dilihat itu untuk memecah problem yang udah ada itu menjadi stages, beberapa stages. Stages itu bisa dipecah per uh, layer ini ya, layer dari poin tersebut nih. Sorry, gue sambil annotate. Layer ini, terus ini, terus ini, dan lain-lain lah. Terus, nah, the number of stages itu akan correlate directly with the number of tables atau recursive atau apa yang namanya ya, kayak iterasi yang akan kalian lakukan. Jadi kalau di sini ada 4 stage, jadi nanti kalian akan melakukan 4 iterasi dari dynamic programming sendiri. Next. Nah, iterasinya seperti apa? Itu kita lihat dari stage pertama dulu nih. Stage pertama kan tadi udah dipecah tuh. Stage 1, 2, 3, 4. Kita ngerjainnya slowly nih, per stage. Jadi kita ngeliat stage 1 dulu. What you guys wanna do, what you wanna do, itu ngeliat stage itu per dari first node, which is the source, and where the source is going towards. Ya. Nah, cara bikin tabelnya itu di sini, kalian di sini tujuan. Ini gue udah tulis step 1-nya, tulis tujuan dari poin sebelumnya. Kan source-nya kan 1. Tujuannya apa? 2, 3, 4. Tulis bobot dari path tersebut. 80, 70, 50. Di sini 80, 70, 50. Nah, in this case, optimal solution-nya kan, ini belum, nanti akan kalian lihat kenapa optimal solution ini di sini agak, untuk iterasi pertama itu belum terlalu kelihatan. Terus pilih angka terendah di row, itu maksudnya nanti kalian pilih yang paling optimal atau bobotnya paling rendah in this case. Tapi di sini belum kelihatan lah buat tabel pertama. Oke, next dulu. Nah, buat langkah kedua, itu kalian mulai lagi nih. Sekarang kan fokusnya langkah kedua, stage kedua berarti. Itu yang kayak gue bilang nih, step 1 itu tujuan dari poin sebelumnya apa. Jadi kan 5, 6, 7 nih. 5, 6, 7. Terus secara melintang itu from-nya dari mana nih? From-nya 2, 3, 4. 2, 3, 4. Itu kalian masukin dulu. Nah, sekarang ini agak tricky nih. Tricky part-nya. Jadi kalian tuh always wanna refer to your previous stage. Di sini stage 1 sebelumnya. Jadi stage 1 ini buat kalian keep in mind aja gitu. Karena untuk mengisi isi dari tabel yang ini nih, bentar gue gambarin. Ini itu kalian harus keep in mind stage sebelumnya. Contohnya untuk 100, ini gue bacain contohnya. Contohnya di stage 2.4, stage 2.4 untuk kelima
which is ini. Itu kan bobotnya 80 nih, di sini 80. Namun dari stage 1, bobot point 2 adalah 50. Stage 1, bobot dari point 2 adalah, sorry, harusnya, itu gue agak typo, harusnya point 4 di sini, sorry. Itu 50. Jadi 80 tambah 50 itu 130. Jadi di sini kan 4 ke 5 kan. 4 ke 5 itu berarti ini kan, di sini nih. 45. Jadi $80 tambah 1 ke 4. Jadi ngitungnya itu 1 ke 4 terus 4 ke 5. Ngitungnya gitu di sini ya. Nah, jadi kalau kalian lihat ke sini, ini kan from-nya 4, to-nya 5. Jadi ininya kan 80 di sini. 80, sedangkan kita tahu kalau 1 ke 4, yaitu ini, itu 50. That's why ini 130. Something like that. Nah, itu kalian ulangin terus buat semua isi tabel yang di sini. Terus kalian pilih angka terendah dari setiap row ini. Setiap row ini untuk optimal solution yang F2S ini ya. Itu paling rendah 130 sama ini. Di sini 90 terendah, terus 80 terendah di sini. Nah, untuk yang X2 ini itu represents node yang akan kalian pakai buat nanti optimal solution-nya. Jadi ya tinggal corresponding dengan ininya aja sih. Gitu. Gue rasa itu kayak lumayan obvious. Jadi it's quite easy. Oke, next. Nah, ini persis yang kita lakuin kayak tadi nih. Step pertama, tulis tujuan dari tujuan dari source sebelumnya. Di sini 8 sama 9 gitu. Terus di sini from-nya, which is 5, 6, 7. Habis itu tulis bobot dari path. Nah, yang ditulis, yang ditambah itu by the way optimal solution-nya ya. Makanya tujuan dari optimal solution itu buat penambahan isi tabel dari ini. Isi tabel dari itu. Jadi contohnya, gue pilih di sini, let's say 5 ke 6. 5 ke 8 ini. 5 ke 8 itu bobotnya $160. Berarti 5 ke 8 kan? 5 ke 8. Tapi di sini nih. Nah, 5. 5 ini kan bobotnya 130. Jadi it's like sebenarnya di sini node-nya ada satu lagi nih, gue lupa apa tadi optimal solution-nya apa. Sedangkan kalau ke 8 ini itu 160 kan. That's why wait, bentar. Oh, sorry, ini 130. Ya, 130. Iya, benar. Jadi 130 tambah 160, 290. Makanya ini di sini 290. Karena 130 yang optimal solution yang punya 5 ini tambah bobot dari stage 3 dari 5 ke 8. Gitu. Terus step 3 lagi, itu pilih optimal solution which is the lowest number in the row itself. 180, 180, 290, terus the corresponding number yang di sini. Itu kalian taruh di sini. Oke, terus next. Nah, untuk yang terakhir nih, do it one more time. Tapi bedanya di sini kan udah yang paling akhir kan. Jadi tujuannya cuma satu. Terus from-nya cuma 8 sama 9. Habis itu isinya ya tinggal kayak tadi. Let's say 8 ke 10 nih. 8 ke 10 bobotnya 175. Ditambah di sini 8 bobot optimalnya 180. Jadi ya 180 tambah 185. Di sini 355. Do the same for this one. Pilih optimal solution yang paling kecil di sini, yaitu 350, and node-nya itu 9.
Gitu sih. Nah, ini udah stage terakhir nih. Next. Nah, ini untuk langkah ketiga untuk cari optimum path. Nah, ini ceritanya kalian udah nulis semua iterasi yang 4 kali tadi nih, yang ada 4 tabel. Itu kalian caranya, ini by the way kalau kalian ada cara yang lebih oke atau lebih efisien gitu, itu feel free buat kasih tahu ya. Tapi ini yang gua kepikiran, itu kalian ngeliatnya dari bawah sini. Itu optimal solution buat yang tabel terakhir kan 9. 9, berarti nyobanya 9. Terus kalian tarik garis ke tabel sebelumnya kan 9 nih. 9-nya optimal solution-nya 5. Terus lihat lagi ke tabel sebelumnya 5, optimal solution-nya 2 atau 4. Nah, itu kalian catat tuh. 9, 5, 2 atau 4 gitu. Kalian bisa gambar kayak sebelah kiri, kalau digambarin atau di tarik garis satu-satunya buat node yang di tabel yang kanan seperti itu. Next. Nah, kalau kalian udah catat tadi tuh, udah tuh, tinggal 1, 2, 5, 9, 10, tinggal ditambah deh. Begitu, 1, 4, 5, 9, 10, iya. Dan hasilnya harusnya sama. Specifically ada 2 gini, karena tadi ada salah satu tabel yang optimal solution-nya node 2 atau 4 gitu ya. Jadi optimal solution pada salah satu iterasinya itu angkanya ada yang sama, makanya ada 2 alternatif yang beda gitu. Gitu guys. Oke, that is all from me. Thank you guys. Mungkin bisa dilanjut dengan aslab yang lain. Oke, kita nggak akan kemana-mana dulu, masih tetap di program dinamis. Nah, ini siapa sih yang nge-next? Enggak, maksudnya nggak usah panik. Ini siapa yang nge-next? Soalnya gue mau ngeliat ke belakang juga. Ivadim. Oh iya Pak, oke Pak. Nah ya, coba boleh dilihat dulu Pak, kali next. Nah, ya jadi masih sama permasalahannya itu program dinamis. Cuman di sini contoh kasusnya itu bentuknya beda. Nih kalau kalian notice di sini, di setiap stage itu kan kalau yang Rio tadi itu ada, maksudnya setiap node yang ada di satu stage itu nggak saling berhubungan gitu kan. Nah, kalau di kasus ini itu ada kemungkinan di satu stage node-nya itu bisa berhubungan gitu. Dan itu akan berpengaruh ke pencarian. Gua kasihan Iva tunjuk-tunjuk, gua coba notet. Nah, oke. Nah, mana nih? Coba go back, Pak, ke slide-nya Rio yang nah ini kan kalau lu lihat ini kan ke atas ke sini kan. Nah, nggak ada yang kayak gue mau ketiga tapi lewat 2 dulu. Itu kan di sini nggak bisa ya di contoh kasusnya. Nah, sementara di contoh kasus gue tuh kayak gitu. Jadi dalam satu ini tuh bisa ada node yang berhubungan. Nah, jadi ini tuh akan berpengaruh dalam pencarian rute terpendeknya juga gitu loh. Nih, kalau misalnya kita mulai aja coba cari gitu rute paling pendeknya. Pertama, kita bisa coba cari dulu rute terpendek dari stage 1 ke stage 2 gitu kan. Nah, itu kan ada 1, 2, 1, 3, 1, 4 gitu kan. Nah, untuk 1, 2 itu kan nggak ada rute lain tuh. Cuma satu possible rutenya dengan jarak 5 gitu kan. Nah, jadi untuk 1, 2 itu distance-nya cuma 1, possible distance-nya 5. Nah, sementara untuk yang 1, 4 nih, 1, 4 itu sama. Yang 1, 4 itu sama. Cuma ada satu possible route dengan jarak 6. Nah, tapi yang 1 ke 3, ini tuh ada 3 cara gitu. Ada 3 possible route. Ada yang direct dari 1 ke 3, ada yang bisa lewat 4 dulu baru ke 3 gitu kan. Dan ada yang bisa ke 2 dulu baru ke 3 gitu kan. Nah, ini yang perlu diperhatiin nanti kalau lagi ujian. Nah, hal itu ini akan berpengaruh ke bentuk perhitungannya nih. Kayak di sini, ini simple sih. Kayak ya gue yakin kalian bisa. Cuman
nih contohnya distance dari 1 ke 3, itu berarti kan ada 3 possibility ya. Nah, kita cari yang paling pendeknya. Nah, di sini, itu kan tadi gue sebut ada 3 tuh, 3 possible route. Pertama, 6D12. Ini possible route pertama tuh ini. Nah, ini possible route pertama. 6 ditambah distance dari 1 ke 2, 5 gitu kan. Nah, terus possible route kedua itu yang direct, 14. Nah, yang ketiga, 7 plus D14, 7 plus distance dari 1 ke 4. Itu. Nah, oke. Kita cari nilai minimumnya. Nah, ya tinggal tambah-tambahin aja sih. Jadi, dari 3 possible rute itu kita dapat yang mana yang paling kecil, gitu kan. Nah, setelah dicari tahu, ditambah-tambahin, kita dapat bahwasanya untuk nyampe ke 3 tuh, itu rute terpendeknya ada jarak sebesar 11 gitu kan. Nah, 11 itu dapatnya dari 1, 2, 3 gitu. Nah, terus sekarang kita mau ke stage 3 nih. Nah, sama ke stage 3 juga ada beberapa possible combination rute gitu loh. Nah, di sini untuk 1 ke 6 nih ada 3 possible route. Yang pertama itu kita lihat dulu dari sininya 12, berarti 1 ke 6 nih. Nih, 12 ditambah distance dari 1 ke 2. Distance dari 1 ke 2. Nah, gitu kan. Nah, itu possible rute pertama gitu. Nah, possible rute yang kedua ada 3D13. Ada 3 ini 3 kenapa double? Ya, D13 gitu kan. Distance dari 1 ke 3. Nah, distance dari 1 ke 3-nya tadi kan kita udah dapat yang paling minimum tuh 11 kan. Jadi nggak usah ngitung lagi kayak oh ini ke sini lagi kah gitu kan apa gimana. Udah pakai aja yang paling minimum gitu yang tadi kita dapat 11 gitu. Jadi kan nanti kita dapat tuh pertambahannya itu kan berarti 11 ditambah 3 itu 14. Nah, terus possible rute terakhir untuk nyampe ke titik 6 itu ada 9 D14 gitu. Nah, yang ini. Nah, itu kan berarti 9 tambah 6 berarti itu 15 kan. Nah, dari situ dari 3 possible route itu lagi-lagi kita tentuin mana yang paling kecil. Nah, nilainya itu yang paling kecil 14, artinya kita bisa nyampe ke titik 6 dengan rute terpendek melalui rute 1, 2, 3, 6. Gitu kan. Nah, oke, sekarang gimana kalau misalnya kita mau lewat 5 gitu loh, sebelum nyampe ke stage terakhir. Nah, sama, kita cari lagi nilai minimumnya. Nah, dan kayaknya sama deh, ada 3 possible route juga. Yang pertama itu 12D12. Ini, 12D12. Nah, terus juga ada 2D13. 2 ini, D13. 13. Nah, D13-nya lagi-lagi pakainya yang udah kalian cari ya, yang minimum gitu kan. Kayak jangan pakai yang ini lagi. Jangan pakai yang 14 lagi. Nah, terus possible route terakhir adalah 1 plus D16. 1, nih yang harus diperhatiin ya. 1 D16. 1 ke 6. Tadi D16-nya itu kan kita udah nemu tuh rute yang paling pendeknya. 1, 2, 3, 6. Nah, tambah ini berarti 14 tambah 1, 15 ya. Ya, totalnya jadi 15 kan. Nah, dari ketiga possible route itu, lagi-lagi kita tentuin yang paling kecil gitu. Dan ini kayaknya ada typo deh. Ya, tapi rute paling pendeknya itu 1, 2, 3, 5. Itu. Nah, sekarang stage yang terakhir. Dari 1 ke 7 nih, kira-kira gimana gitu kan. Nah, sama lagi-lagi kita cari nilai minimum dari 2 possible route.
karena ya di sini ada cuma 2 titik doang yang ngehubung. Nah, ya, wah kedouble ini. Nah, pertama ada kemungkinan datang dari 5 gitu dengan jarak 3. Yang kedua ada kemungkinan datang dari 6 dengan jarak 4 gitu kan. Nah, untuk nyampe ke 5, distance minimumnya sebelumnya nih, pada stage sebelumnya itu berapa, cari. Itu kan kita udah dapet ya, dapat 13 nih. Nah, itu masukin aja gitu ke sini. Jadi kan distance-nya untuk ke titik 7 lewat titik 5 itu ada kemungkinannya dengan total jarak 16 gitu. Nah, sementara untuk yang lewat jalur titik 6 itu D16 14 ini yang kalian udah cari. Nah, ditambah berapa? D16 14 ditambah 4 gitu. Jadi 18. Nah, dari situ udah clear. Kalian dapat rute yang paling pendeknya. Nih, 12 bentar, salah ini. 123. Nah, ini kan antara 6 sama 5 kan lebih pendek 5. Jadi 125 sama 7. Seperti itu. Mungkin itu sih buat dynamic programming. Terima kasih. Boleh Kak hasil lain? Oke. Sekarang udah bagian Markov ya berarti? Yoi kayaknya. Oke, kalau gitu buat dynamic programming kayak gitu guys. Kalau misalnya ada yang bertanyakan, tanyain aja nanti di akhir ya. Oke, boleh ke bagian awal dulu nggak, in definition awal? Oke, next kita ada Markov chain guys. Dan sekarang kita bakal sedikit bahas dulu terkait Markov chain. Boleh di slide sebelumnya nggak? Nice, thank you. Nah, ya, jadi Markov chain ini sebenarnya konsepnya itu sama kayak kalau misalkan lo ngomong teori probabilistik biasa gitu, yang kayak misalkan ada 5 bola nih di satu tempat. Nah, terus 5 bola itu punya 5 warna yang berbeda gitu. Terus lo ngambil satu, kira-kira berapa peluang lo dapetin bola warna merah gitu misalkan. Jadi ada warna merah di 5 bola itu. Kan berarti kan 1/5 dikali 5 bola di dalamnya kan. Gitu-gitulah caranya. Nah, jadi kayak poin gue adalah yang mirip kayak gitu. Ini kayak semacam teori awal mirip-mirip kayak gitu, tapi lebih banyak lagi aja orangnya. Kita bakal masuk. Jadi Markov chain is mathematical model describe system that change from one state to another over time. Nah, terus nanti akan ada kurang lebih 3 hal penting yang buat diingat, yaitu kondisi yang akan terjadi sama dengan peluangnya dia dikali keadaan dia sekarang gitu. Itu adalah 3 hal yang paling penting buat diingat di Markov chain. Dan karena di Markov chain awal ini kayaknya lo masih masih yang basic banget, simple banget. Kalau Pak Amar ya, jadi kayak ya yang penting lo bisa paham konsep Markov chain itu apa aja sih, gimana aja gitu. Jadi kayak nggak usah yang ribet-ribet banget. Oke, boleh next. Itu ada aplikasinya guys, bisa dibaca sendiri aja ya. Nah, jadi tadi yang seperti gue bilang ada 3 hal penting yang lo harus ingat. Yang pertama tuh ada states. States itu adalah possible configuration of the system atau keadaan sekarang. Transition itu adalah semacam probability lah. Probability lo bisa berubah dari keadaan sekarang ke keadaan yang bakal terjadi kemudian kayak tadi. Jadi misalkan tadi ada ya pokoknya intinya percentage lah, nanti bisa lebih kebayang pas sudah mulai contoh kali ya. Bakal lebih gampang sih untuk ngejelasinnya gitu. Dan untuk transition, nah kan ada states, ada transition ya. Nah, untuk dapetin transition atau nilai akhirnya itu lo bakal butuh transition probabilities namanya. Nah, itu bakalan berbentuk matriks. Kenapa berbentuknya matriks? Karena dia itu nanti bakalan banyak gitu guys kemungkinannya. Jadi misalkan dari A, dia mungkin ke B, mungkin ke C, mungkin ke D. Nah, oleh karena itu digambarkan dengan bentuk matriks biar mempermudah perhitungan. Nanti bakal coba dijelasin juga biar gampang konsepnya. Dan yang bawahnya ya, itu adalah hubungannya. Intinya adalah state diagram itu dapat digambarkan untuk
menggambarkan transisi antara satu sama lainnya gitu. Dan untuk matriksnya itu bisa dikalkulasiin dengan melihat state diagram itu gitu loh. State diagram itu apa sih? Itu adalah diagram yang menghubungkan antara masing-masing masing-masing subjek lah, masing-masing entitas di satu hal ketika itu terjadi gitu. Mungkin sekarang belum nampak. Oke, boleh langsung next aja ke contoh soalnya. Oh, ini ada step-stepnya dulu. Pertama define the states. 2, determine the transition probabilities. 3, create the matrix. 4, check the property of Markov chain. Tapi untuk step yang keempat ini, biasanya sih karena lo bentuknya soal ya orang udah pasti ngecekin gitu nggak sih? Kayak lo nggak mungkin dikasih soal yang nggak memenuhi kaidah Markov chain nggak sih? Dan jadi menurut gue yang 4 tuh bisa lo skip aja. 5, lo hitung Markov chain-nya. 6, analyze the result. Tapi kalau misalkan konsepnya soal kayak nggak usah sampai 6 sih. Yang penting calculate aja Markov chain-nya. Jadi makanya could be reduced. Oke, next. Nah, ini adalah contohnya. Jadi misalkan ada 3 store di suatu kota. Store A, B, C. Store A itu punya 200 pengunjung tahun itu. Store B punya 120. Store C punya 180 gitu. Nah, di store A, peluang si visitor ataupun pengunjungnya itu datang lagi itu 80%. Peluang dia buat pindah ke store B dan store C itu 10%. Nah, itu buat store A. Di store B, peluang dia untuk revisit lagi 70%. Tapi peluang dia untuk ke store A dan ke store C itu adalah, ini dari B ke A, B ke C ya. B ke A itu berarti 20%, dan B ke C itu 10%. Probability dia buat pindah. Nah, di store C, dari jumlah orang itu, 60% itu dia punya probability untuk revisit lagi di kemudian hari. Sementara untuk dari C ke A itu 10%, dan C ke B itu 30%. Gitu. Nah, jadi pertanyaannya adalah, pada tahun selanjutnya, berapa jumlah pengunjung masing-masing tokoh kira-kira gitu loh, berdasarkan semua data yang udah kita punya. Nah, itu pertanyaannya. Dan dengan Markov chain, lu bisa menjawab pertanyaan itu bahkan gak cuma buat tahun depan, tapi juga buat tahun-tahun ke depannya juga gitu loh, dengan catatan bahwasalnya probability-nya bakal nggak berubah gitu. Jadi seperti itu. Nah, untuk formulanya sebenarnya simpelnya ya. Jadi tadi kan kita udah dengar tentang state sama transition probabilities ya gitu. Jadi next state atau keadaan masa depan itu sama dengan matriks probabilitas si keadaan sekarang ini dikali sama keadaan sekarang. Nah, pasti kan sekarang masih menjelimet ya. Kayak maksudnya apa nih pindah transition probabilities gitu-gitu, terus juga angkanya kan juga agak musingin pasti kan kalau misalkan lu nggak membuat penggambarannya dulu. Nah, that's the reason kenapa lu harus bikin state diagram dulu untuk mempermudah lo menganalisis probabilities itu nanti transition matrix-nya tuh kayak bakal kayak apa. Nah, dengan dasar formula ini kita bakal mulai ngejain soalnya. Next. Nah, pertama kita define dulu state-nya tuh ada apa aja. Oh, ternyata di dalam ini ada 3 entities. Itu ada A, B, C gitu. Ada store A, store B, store C gitu. Nah, berdasarkan soal, tadi kita gambarkan tuh. Jadi kalau misalkan A ke A 80%, A ke B 10%, A ke C 10% gitu. Nah, ini mungkin kalau misalkan belum terlalu kebayang di gambar soal, ya kalau misalkan nggak kebayang cuma gambar doang, kita bisa ngeliat dari diagramnya gitu. Kita bikin state diagramnya. Oh, A ke B, A ke A itu berapa gitu-gitu. Untuk apa? Nanti lu bisa membantu lu untuk mempermudah ketika membuat transition matrix. Nah, setelah lu menggambarkan transition probabilities-nya, lu gambarnya matrix-nya tuh kayak gitu. Nah, kan kalau misalkan udah dikategorisasiin kayak gini kan gampang ya. Jadi A ke A tuh 80% atau 0,8, A ke B itu berarti 10%, 0,1, A ke C itu 0,1 juga 10% dan so on. B juga sama, C juga sama gitu. Nah, dari transition matrix ini barulah biasanya kalau misalkan emang ini lu cek dulu Markov principle, kira-kira transition matrix lo tuh udah oke sesuai dengan kaidah Markov belum. Tapi since ini adalah soal dan biasanya tuh yang gue lihat Pak Amar tuh nggak bakal aneh-aneh ya soalnya. Jadi kayak ya udah lu bisa nge-skip step ini aja gitu. Jadi ya udah just go with the number yang dikasih sama Pak Amar. Oke, boleh next. Setelah dapat transition matrix-nya, baru kita masukin ke rumus sebelumnya, yaitu next state sama dengan matrix of transition probabilities yang udah kita hitung tadi dikali sama current state. Nah, current state itu gimana maksudnya? Current state itu adalah jumlah objek yang kita bicarain gitu loh. Kan kalau dalam ini kan pertanyaannya berapa jumlah orang yang bakal datang di store tahun depan. Berarti objek yang kita lagi ngomongin tuh orang yang datang ke store-nya kan. Dan di tahun sekarang itu ada 200, 120, dan 180 di masing-masing toko. Nah,
si current state ini, si 200, 120, 80 ini, pertama kita ubah dulu jadi bentuk persentase. Gimana caranya? Ya selayaknya lu nyari angka persentase aja gitu, yaitu jumlah orang per total populasinya. Total populasinya gimana caranya? Lu tambahin aja itu ABC ada berapa orang gitu. Jadi asumsinya populasinya itu nggak berubah. Yaitu sekitar 500 berarti kan. 500. 200 per 500 kan udah 0,4, 120 per 500 0,24, dan 180 0,36. Nah, setelah itu lu kembali menggunakan pengetahuan lu di aljabar linear ya guys ya. Tinggal dikali matriks aja biasa. Kayak dikali 3 kali 3 dikali 3 kali 1. Hasilnya kan bakal 3 kali 1 kan matriksnya. Jadi 0,8 dikali 0,4, 0,2 kali 0,24, 0,1 dikali 0,36 gitu-gitu. Nah, setelah itu nanti lo bakal dapat matriks 3 kali 1-nya, yaitu yang seperti dibundarkan oleh operator ya. Makasih banget lo operator. Itu ada 0,404, 0,316 sama 0,280 yang merupakan jumlah persentase orang yang akan datang. Nah, kalau ini masih persentase, ditanya berapa jumlah orang yang datang tahun depan, dikaliin aja sama total populasinya, yaitu 500. Jadi 0,04 dikali 404, 202, 0,316 dikali 500, 158, 0,20 kali 500, 140. Nah, mungkin kadang-kadang bakal ngejelimet di sini kan ya, di sini kan. Nah, untuk mempermudah, pastiin kalau yang ininya itu ditambahin, itu jumlahnya 1. Kenapa? Karena ini kan persentase ya. Persentase itu kan sebenarnya dari 0 sampai 1 doang kan. Nggak mungkin persentase, bukan, percentage kan nggak mungkin lah jumlah orangnya lebih dari jumlah populasi awal ya kan. That's why buat kalau misalkan lo takut, ini banyak banget matriks perkaliannya gitu, gue takut salah, ya coba tambahin ininya. Kalau jumlahnya 1, artinya udah ACC, berarti lo aman gitu, nggak masalah. Tapi kalau misalkan lebih dari 1, nah lo baru harus alerta tuh, kayak nih gue ngitung salah di mana nih gitu. Nah, dengan demikian udah deh lo dapet angka di store A tuh berarti 202, store B 158, dan store C 140. Dan kalau misalkan lu ditanya 2 tahun ke depan, ya lu repeat aja step-nya gitu. Berarti yang sekarang jadi next state, which is yang ini, yang 2025840, taruh di current state gitu. Dan dengan asumsi matriks yang nggak berubah, lu tinggal kali lagi aja gitu. Dan lu dapet deh untuk keadaan untuk tahun keduanya nanti gimana. Dan seterusnya. Sebenarnya, in a nutshell, Markov chain tuh kayak gitu guys. Boleh. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kalian, sekarang kita masuk ke soal-soalnya aja kali. Ya. Boleh. Oke, thank you Dakil. Mungkin selanjutnya gue mau coba jelasin soal Markov chain. Boleh sih, katanya Airin. Oke. Ini by the way diambil dari UTS tahun lalu, dari kelasnya Pak Amar. Jadi mungkin langsung masuk aja ke soal. Di sini soalnya adalah pasien yang menderita gagal ginjal bisa mendapatkan transplantasi atau menjalani dialisis berkala. Selama 1 tahun, 30%-nya menjalani transplantasi kadaver dan 10%-nya menerima ginjal donor hidup. Pada tahun setelah transplantasi, 30% dari mereka yang menerima transplantasi kadaver dan 15% dari penerima donor hidup kembali ke dialisis. Presentasi kematian di antara kedua kelompok adalah 20% dan 10%. 20% dan 10% masing-masing. Dari mereka yang didialisis, 10% meninggal, dan dari mereka yang bertahan lebih dari 1 tahun setelah transplantasi, 5% meninggal dan 5% kembali lagi ke dialisis. Berikan situasi menggunakan rantai Markov. Nah, kayak yang dibilang Dakil tadi, kan ada beberapa step-stepnya. Di sini berarti step 1-nya kita define the state dulu, dan di sini bisa kita ambil ada 5 kondisi atau ada 5 state. Yang pertama itu adalah transplantasi kadaver, transplantasi kadaver. Lalu yang kedua itu adalah ginjal donor hidup, transplantasi ginjal donor hidup. Lalu yang ketiga itu ada dialisis. Lalu yang keempat itu adalah kondisi baik pasca transplantasi. Lalu yang terakhir itu adalah meninggal.
Boleh next. Nah, selanjutnya yang kedua kita analisis probability-nya. Nah, di sini tuh ada 5 kotak kan, A1, A2, A3, A4, A5. Ini jadi A1 yang kotak warna kuning itu tuh kayak semacam tahun pertamanya gitu. Ini tahun pertamanya, terus cabang-cabangnya itu tahun-tahun selanjutnya gitu. Nah, jadi kalau yang di tahun pertama, ini kan warna kuning, jadi bisa kita lihat soal yang gue highlight warna kuning. Di sini ada 30% dari mereka yang menerima transplantasi kadaver kembali ke dialisis. Berarti boleh A1 kan tadi transplantasi dari kadaver. Nah, dari transplantasi kadaver yang tahun keduanya akan menerima dialisis itu ada sebanyak 30%. Di mana kalau dijadiin probability itu sebesar 0,3. Lalu selanjutnya, presentasi kematian di antara dua kelompok adalah 20% dan 10% masing-masing. Berarti di A5-nya itu dari yang tahun pertamanya transplantasi kadaver, lalu tahun keduanya dia meninggal, itu ada sebesar 20% atau 0,2. Nah, di setiap kemungkinan kejadian ini yang gue kotakin, itu tuh harus sebesar 1 probability-nya. Jadi kalau misalkan tadi udah A3 sebesar 0,3 dan A5 sebesar 0,2, itu kan berarti baru 0,5. Sedangkan masih kurang 0,5 lagi. Nah, kita lihat di sini, kalau misalkan tahun pertamanya transplantasi, udah transplantasi kadaver, tahun keduanya itu nggak mungkin transplantasi lagi kan, berarti A1 dan A2 ini bisa kita coret, karena tahun keduanya nggak mungkin ada transplantasi ginjal lagi. Jadi, karena A1 dan A2-nya udah kita coret, sisa A4, berarti A4 itu sisa probability-nya, yaitu sebesar 0,5. Lalu move ke A2, bisa lihat soal yang gue highlight warna ungu. Di sini dari A2 itu kan transplantasi ginjal donor hidup. Nah, kalau dari transplantasi ginjal donor hidup yang kembali ke dialisis itu ada 15% atau sebesar 0,15. Lalu yang meninggal itu ada sebesar 10% atau sebesar 0,1. Sama kayak tadi, karena tahun pertama udah transplantasi, jadi tahun kedua nggak mungkin transplantasi lagi. Jadi di A4-nya itu bisa kita cari sebesar 1 dikurang 0,15 dikurang 0,1. Dapatlah 0,75. Gitu. Terus, selanjutnya di state yang A3, ini bisa dilihat yang gue highlight warna biru. Nah, di sini tuh A3 itu kan dialisis. Nah, di bagian ini tuh rada tricky karena jadi kan di sini nggak dibilangin gitu sih, sebelum transplantasi tuh sebenarnya mereka ada dialisis dulu. Jadi stepnya dialisis, transplantasi, baru dari transplantasi itu di-decide kembali lagi ke dialisis atau dia bakal sembuh atau bakal meninggal. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena bisa lihat di baris ke 1, 2, 3, 4 yang gue garis bawahi warna merah. Pada tahun setelah transplantasi, 30% dari mereka menerima transplantasi kadaver dan 15% dari penerima donor hidup kembali ke dialisis. Kembali ke dialisis berarti sebelum transplantasi dia dialisis dulu dong. Nah, jadi dari dialisis ke transplantasi kadaver itu ada 0,3. Nah, itu yang gue highlight warna biru. 30%-nya menjalani transplantasi kadaver. Nah, sebelum dia ngejalanin transplantasi kadaver ini, dia tuh menjalani dialisis dulu. Ya, jadi A1-nya itu sebesar 30% atau 0,3. Dan A2-nya itu sebesar 10% atau 0,1. Ini sini. Dan yang meninggal itu sebesar 10%. Ini dari mereka yang di dialisis 10% meninggal. Berarti A5-nya dari A3 ke A5 itu sebesar 0,1. Nah, dari
dialisis itu berarti masih kurang 0,5 lagi kan. Nah, kenapa dari dialisis bisa ke dialisis lagi? Karena kalau misalkan ke A4, boleh back ke slide sebelumnya nggak, Pak? Tolong. Nah, A4 itu kan kondisi baik pasca transplantasi. Nah, ini tuh pasca transplantasi doang, bukan setelah dialisis. Jadi nggak mungkin nggak mungkin dia dari tahun pertama, dari A3 ke A4. Jadi kita asumsiin dari A3 itu balik lagi ke A3 di tahun keduanya itu sebesar 0,5. Nah, lalu lanjut ke A4. Nah, A4 ini bisa lihat yang di highlight warna pink. Dari A4 itu kan kondisi baik pasca transplantasi. Nah, di sini dibilang di soal, dari mereka yang bertahan lebih dari 1 tahun setelah transplantasi, 5% meninggal dan 5% kembali ke dialisis. Berarti dari A4 ke A3 itu sebesar 5% atau 0,05, lalu A4 ke A5 itu juga sama, 5% atau 0,05. Nah, dari A4 ini udah kondisi baik, nggak mungkin dong dia transplantasi lagi kalau kondisinya udah baik. Jadi, nggak mungkin dia balik ke A1 atau balik ke A2 lagi. Jadi, sisanya itu 0,9 dimiliki oleh state yang A4. Lalu yang terakhir itu A5 itu meninggal. Kalau meninggal kan udah pasti tahun keduanya meninggal juga, jadi udah pakem nih 1 probabilitasnya. Next. Oke. Terus step 3 nih karena kita udah tahu masing-masing probabilitasnya di setiap state, jadi kita udah gampang nentuin matriks transisinya. Tadi kan dari A1 ke A1 itu nggak ada ya, berarti kita tulis aja 0. Dari A1 ke A2 juga nggak ada, kita tulis juga 0. Dari A1 ke A3 tadi itu sebesar 30% atau 0,3. Jadi kita tulis 0,3. Begitupun seterusnya dari A1 ke A4 itu 0,5, A1 ke A5 0,2. Setelah itu baru kita ganti dalam bentuk matriks nih di sini. Nah, ganti dalam bentuk matriksnya udah gampang sih, tinggal dipindahin aja gitu. Terus yang step terakhir itu adalah bikin rantai Markov-nya. Nah, untuk bikin rantai Markov ini juga udah gampang kalau misalkan kalian udah bikin tabel-tabelnya kayak yang di sebelah kiri ini. Nah, pertama-tama kita bikin state-nya dulu A1, A2, A3, A4, A5. Terus kita bikin tanda panahnya nih, dari A1 ke A1 kan 0, nggak ada. Berarti nggak usah dibikin. Dari A1 ke A2 juga nggak ada. Nah, dari A1 ke A3 kan ada nih. Berarti kita bikin tanda panahnya tuh ke bawah, mengarah ke A3. Terus dari A1 ke A4 itu kita arahin dari, ya itu yang ada di kursor. Lalu kita jangan lupa juga bikin besaran probabilitasnya di dekat tanda panahnya. Seterusnya sama. Paling itu aja sih. Kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa ditanya pas Q&A. Thank you semuanya, sorry belibet. Oke. Mungkin gue izin melanjutkan ya. Thank you banget Dakil dan juga Angel atas penjelasannya. Mungkin gue akan next ke soal ketiga. Karena melihat dari soal UTS yang tahun-tahun sebelumnya itu Markov chain-nya istilahnya masih basic ya. Ya di sini soal yang akan gue berikan ini nggak jauh beda sebenarnya dari soal yang tadi Angel jelaskan. Cuman di sini mungkin secara konteks akan sedikit berbeda. Karena dari menurut gue sendiri, sebenarnya part dari pembuatan matriks dan juga si tadi Markov chain-nya itu sebenarnya nggak begitu sulit ketika kalian bisa ngedefine si soal ini dalam bentuk matriks dan juga Markov chain-nya itu. Nah, ini soalnya gue ambil dari buku Operation Research. Jadi mungkin kalau kalian tertarik buat belajar lebih lanjut,
bisa dibaca-baca karena di chapter 17 itu ada tentang Markov chain, dan ini gue ambil soalnya dari situ. Jadi kalau emang mau belajar lebih lanjut kan Markov chain-nya juga cukup luas cakupannya, itu bisa dibaca di situ. Oke, jadi kita akan pelan-pelan masuk ke soalnya. Jadi a police car is on a patrol in a neighborhood known for its gang activity. And during a patrol, there's a 60 chance that location where help is needed can be responded to in time. Jadi di sini kita bisa ngedefine state pertama. Yang di sini juga udah, ini gue sambil anotit aja di sini. Nah, udah gue tulis A1 yaitu car on patrol. Karena state pertama mereka adalah ada mobil yang sedang berpatroli. Dan di sini during a patrol, there's a 60% chance that the location where help is needed can be responded to in time, else the car will continue on regular patrol. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau ini tuh menuju ke state kedua, yaitu ada mobil polisi yang sedang berpatroli dan dia mendapatkan sebuah call di mana chance itu adalah 60%. Maka di sini state kedua atau kita namain di sini A2 itu adalah car responding to a call. Nah, terus kita lanjut. Upon receiving a call, there's a 10% chance for cancellation. Jadi ketika itu di-cancel, si mobil patrolinya itu akan balik ke normal patrol. Dan ada 30% chance that the car is already responding to a previous call. Jadi di sini 10%-nya itu cancel, which mean dari A2 ini akan balik ke A1, lalu ada 30% chance that the car already responding to a previous call. Kalau di sini sebenarnya pendefinisinya adalah, jadi ini mobil patroli udah dapat call duluan, terus udah di-call lagi, maka dia akan stay di A2-nya. Kayak gitu. Nah, sisa dari probability-nya, yaitu sekitar 60%-nya, adalah ke kalimat selanjutnya, yaitu when the police car arrive at the scene. Dan di sini kita menemukan state baru yang kita namakan A3, yaitu car at call scene, yaitu ketika si mobil patrolnya ini udah sampai di tempat perkaranya gitu, di tempat TKP-nya. Dan ketika sampai di tempat TKP-nya ini, there's a 10% chance that the instigator, atau ini ya penjahatnya gitu, will have fled, yaitu dia udah pergi. Dan ketika case ini terjadi, mobilnya ini bakal balik ke patroli, berarti dari si A3 ini bakal balik ke A1. Dan ada juga 40% chance that apprehension is made immediately, berarti si penjahatnya ini bakal ditangkap 40%. Yang dimana ini menuju ke state yang baru, yaitu A4, di mana apprehension itu made, di mana si penjahatnya ini ditangkap gitu. Nah, terus else the officer will search the area, berarti kan di sini ada 10% chance ketika mobilnya ini ada di sana gitu, ada 10% chance si penjahat itu pergi, ada 40% chance si penjata itu ditangkap. Nah, sisanya atau sekitar 50%-nya itu officer itu bakal search the area, which mean itu bakal state itu recurrent, atau sebenarnya si polisinya itu 50% itu stay di A3. Dan kalau si apprehension occur, there are a 60% chance of transporting the suspect to police station. Dimana kalau begitu dari si A4 ini akan ada 60% chance transporting the suspect to police station. Di mana state yang baru yaitu transport to police station. Nah, terus dari police station ini ketika si 40% itu kan berarti 40% itu dia rilis kan, berarti operation itu nggak meet. Ya berarti di mana car-nya itu return to patrol, dan ketika udah sampai A5 itu udah pasti dia balik ke A1 lagi karena habis penjahat ditangkap, terus bakal balik ke A1 lagi di mana si polisi ini akan berpatroli kembali. Oke, mungkin boleh di next, Pak. Nah, di sini kita bisa ngedetermine the transition probabilities seperti yang tadi dijelasin di A1. A1 itu ada dua pilihan, antara ke A1 lagi atau keep patrolling, atau ke A2 di mana dia mendapat call dan ada help, ada orang yang butuh bantuan. Dari A2 itu ada pilihan di mana dia stay di A2, yaitu recurrent state, di mana dia udah already respond to previous call, jadi dia gak bisa ngambil call yang baru. Terus ada juga probability dia bakal balik ke A1, di mana si call-nya itu di-cancel, jadi dia harus balik ke patroli. Dan juga ada 40% di mana chance dia akan ke TKP gitu. Di mana itu akan menuju ke A3. Nah, di A3 ini ketika si mobil polisi ini at the scene, itu ada 50% dia mencari di areanya.
terus juga ada ke chance 10% dia balik ke A1, di mana berarti si penjahat ini kabur dan polisi balik patroli. Terus ada juga chance 40% di mana si penjahat ini ditangkap. Nah, ketika penjahat ini ditangkap di A4 di state yang selanjutnya, ketika penjahat ini ternyata misalnya tidak terbukti bersalah dan dia dibebaskan, maka si mobil polisi ini akan balik ke A1 di mana dia berpatroli kembali. Atau si penjahat ini terbukti bersalah, maka di sini dia akan dibawa ke police station. Nah, di A5 ketika penjahat ini dibawa ke police station, satu-satunya lanjutannya adalah si polisi ini balik ke berpatroli. Nah, di sini ada, setelah kita mengerti si soal tadi, kita bisa ngebuat transition matrix-nya, di mana yang bagian sini artinya kan from ya, dan di sini to gitu. Jadi sebenarnya cara bacanya tadi mungkin udah dijelaskan juga sebelumnya, dari charge dari A1 ke A1 itu 0,4, dari A1 ke A2 itu 0,6 dan seterusnya. Nah, terus di sini kita bisa buat matriksnya dalam bentuk seperti ini. Oke, boleh di next, Pak. Nah, terus sebenarnya soal tadi kan hanya istilahnya minta untuk membuat matrix transition-nya. Cuman kalau kalian ingin misalnya nanti diminta untuk membuat dalam bentuk diagram ya ini sebenarnya bentuk diagramnya itu kayak gini, di mana ya udah tadi yang misalnya dari contoh di A1 ini kan polisi berpatroli, dia ada chance 0,4 untuk keep patrolling, terus dia ada chance 0,6 buat datang ke ada kejahatan yang terjadi gitu, dia dapat call. Terus ketika dapat call, ada chance dia dapat call lagi, cuman dia udah ngambil call, di mana ini ada 0,3, ada chance dia balik lagi nih ke A1 karena di cancel, itu ada 0,1, ada juga si polisinya ini sampai gitu di scene-nya di situ, di mana chance itu 0,6. Dan ini cerita itu berlanjut terus, dan diagramnya itu menjadi bentuk seperti ini. Oke, mungkin kalau dari penjelasan gue tentang case-nya itu aja. Mungkin jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan nanti di akhir. Thank you. Mungkin lanjut ke teman-teman Aslab selanjutnya. Oke, thank you Fek udah ngejelasin tadi tentang Markov. Mungkin ini kita next ke materi berikutnya ya. Itu tentang decision tree. Jadi ini sekilas tentang decision tree aja, mungkin kayak teorinya. Jadi ini tuh involve buat nge-outline potential outcome ataupun cost atau konsekuensi dari complex decision. Jadi emang digunakan untuk mengkalkulasi, ada nanti namanya expected value berdasarkan decision atau konsekuensi yang nanti tuh mungkin terjadi gitu dari beberapa option pilihannya. Nah, ya macam-macam sih sebenarnya penggunaannya. Nanti bakal ada beberapa contoh kasus yang digunain dari berbagai macam problem ya. Nah, terus pokoknya ujungnya itu nanti si decision tree ini will help you to decide few options with quantitative reasonings and consequences. Nah, di sini untuk teorinya sendiri itu ada decision tree symbol. Nah, ini tuh nanti bakal berguna untuk pas kalian bikin si decision tree-nya sendiri, karena setiap simbol ini melambangin beda-beda maknanya gitu. Yang bulat itu decision note atau mengindikasikan decision apa. Jadi ada beberapa opsi sih gitu. Ada opsi 1, 2, 3. Nah, terus kalau yang kotak itu kayak untuk multiple outcome-nya, atau biasanya tuh dia kayak lebih ke ya tujuan atau outcome dari pembuatan decision tree ini apa. Nah, terus kalau yang segitiga itu endpoint-nya. Jadi nanti kayak outcome-nya dari kalau misalkan kalian milih opsi 1, kalau kalian pilih opsi 2, dan segala macam. Nah, nanti setelah gambaran kasarnya ya, setelah kalian udah bikin si decision tree ini, bakal ada namanya expected value yang harus kalian hitung. Karena itu nanti bakal ada probability dari setiap opsi yang kalian pilih, dan itu nanti kalian harus kali sama outcome-nya, atau kayak misalkan kalau cost itu cost-nya berapa gitu, nanti dijumlahin, dan in the end kalian harus pilih maximum value atau expected value yang paling besar untuk best option, tergantung sama case-nya. Ini sekilas, sebenarnya teorinya nggak terlalu susah. Nanti mungkin nih kita next ke contoh soal pertama ya.
Oke, nah ini contoh soal pertama, gue ambil yang simple dari itu ada source-nya. Kalau kalian mau baca-baca sebenarnya banyak banget contohnya di internet dan macam-macam juga. Jadi ini untuk case-nya itu ceritanya anggaplah kalian tuh mau beli antara apartment building, office building, atau warehouse gitu. Nah, ini kalian mau consider gitu loh untuk dari segi perekonomian tuh yang mana sih yang paling bagus gitu untuk kalian pilih nantinya. Nah, di sini pertama kan kayak tadi gue udah jelasin ada simbol ya, ada simbol kotak bulat. Nah, terus pertama itu kan kita si kotak ini kan untuk ngejelasin kalian pengen purchase si either 3 dari opsi ini gitu. Nah, ini sih menurut gue sih krusial ya, nggak tahu sih kalau di Pak Amar atau Pak Farizal ya ngajarin atau enggak, cuman kalau misalkan kalian bisa ngebedain dan bisa pakai simbol ini lebih baik gitu. Jadi dibedain aja nanti sesuai fungsinya. Nah, udah terus dibagi kan opsi 1, 2, 3. Nah, di sini dibilang kalau misalkan opsi pertama nih si apartment building, dia kalau misalkan in a good state of economic condition itu dia punya sekitar 60% chance gitu. Dan sisanya itu ya berarti 40% chance kalau dia pilih ini tuh berarti ya sebanyak 40% gitu. Nah, terus payoff untuk si good economic condition ini dia bakal gain sekitar $50,000. Nah, sementara kalau yang poor economic condition ini di $30,000 gitu. Nah, same goes to yang office building. Nah, yang si office building ini sama tadi persentasenya kalau good economic condition tuh 60%, yang ini 40%. Nah, tapi kalau di sini nih yang poor economic condition dia tuh bakal ngalamin loss sekitar $40,000 gitu. Ini minusnya juga bakal matter, jadi kayak jangan lupa ditulis. Nah, terus sama juga yang warehouse itu good economic condition, poor economic condition sekian. Nah, terus setelah kalian udah gambarin ini note-nya, ini yang disebut sebagai decision tree-nya itu yang di samping ini ya. Jadi itu biasanya kalau di soal-soal UTS-nya itu ini udah satu nomor sendiri gitu. Jadi make sure kalian benar gambarinnya. Nah, terus setelah kalian udah gambarin semua, kan kalian mau milih nih yang mana opsi yang paling the best kan. Nah, yang tadi kayak udah gue bilang itu kalian hitung expected value di sini. Kondisinya si expected value ini ngaliin si probability of good economic condition dikali sama payoff-nya yang ya link ke si good economic condition, jangan sampai ketukar. Nah, terus ditambah sama yang poor economic condition dikali sama si payoff-nya. Nah, itu kalian bikin per option gitu. Jadi ini ada yang note 2 dibikin dulu kan. Setelah dikaliin dijumlah. Tuh. Terus yang note 3 juga nih, yang office building gimana expected value-nya hasilnya. Terus yang warehouse juga dikali. Nah, setelah itu kalian bandingin nih dari 3 ini yang mana tadi yang kayak gue bilang, yang mana yang punya maximum value kan. Nah, setelah kalian berarti kan harus pilih expected value yang punya payoff tertinggi kan. Berarti di case ini tuh note 3 yaitu milih si office building. Berarti pilihan kalian ke si note 3 ini. Sama note sedikit bisa juga sih kalian setelah nulis si expected value-nya ini kalian tulis gitu di atas note 3 nih misalkan kayak bikin kotak itu sih biasanya contohnya ini kayak tulis EV-nya berapa gitu di sini. Itu sorry ini agak jelek. Tapi kurang lebih kayak gitu sih. Pengerjaannya basicnya sih seperti itu gitu. Setelah udah nemuin ini udah sih kalian biasanya contoh soalnya cuman cukup sampai mana gitu opsinya karena emang tujuan dari decision tree itu kan nentuin pilihan terbaik gitu. Oke, mungkin next. Ya, silahkan Pak Flash. Oke, thank you banget ya izin lanjutin. Oke, halo teman-teman, selamat malam. Aku mau lanjutin buat soal selanjutnya dari decision tree. Di sini kita ada contoh soal OR, penelitian operasi dari UTS penelitian operasi genap 2022. Oke, mungkin langsung ke slide selanjutnya kali ya. Ini siapa ya? Iva. Nah, jadi gue sambil bacain soal aja ya, biar langsung lihat tree-nya aja.
Oke, jadi di soalnya dibilang, Anda memiliki kesempatan untuk menginvestasikan uang Anda dalam obligasi 7,5% yang dijual pada nilai nominal atau saham pertumbuhan agresif yang hanya membayar dividen 1%. Oke, jadi di sini cabang pertama tuh ada saham dengan return 1% dan obligasi 7,5%. Untuk dua decision awal ya, yang kotak ini yang kayak udah dijelasin Anya tadi. Baru selanjutnya ke event note yang bullet ini, atau chance note. Uh, sebelum kita tahu itu apa, kita baca soal dulu deh, lanjut. Lalu dibilang nih, jika terjadi inflasi, tingkat bunga akan naik menjadi 8%. Nah, pokoknya di soal ini yang dibilang tingkat bunga naik berapa atau turun berapa, itu tuh nggak usah diperhitungkan guys. Kenapa? Karena di sini tuh kita mau investnya tuh ke saham atau obligasi, sedangkan suku bunga itu tuh suku bunga bank. Jadi itu nggak berpengaruh terhadap soal kita. Oke, lanjut. Dalam hal ini, nilai pokok obligasi akan turun 10%. Oke, jadi informasi dari kalimat selanjutnya itu dibilang, jika terjadi inflasi, yang bunga langsung nggak usah dipikirin aja, nilai pokok obligasi akan turun 10%. Oke, jadi itu yang obligasi, thank you banget, Pak. Itu udah diputer-puterin. Kalau inflasi, obligasi minus 10%. Lalu nilai saham turun 20%. Nah, ya benar yang gitu, Pak. Oke, lalu untuk kalimat selanjutnya, jika resesi terjadi, suku bunga akan turun menjadi 6%. Sekali lagi, ini nggak penting. Lalu lanjut ke kalimat selanjutnya, dalam hal ini, nilai pokok obligasi diharapkan naik 5%. Oke, kalau resesi, obligasi diharapkan naik 5%, plus 5%. Dan nilai saham akan naik 20%. Kalau saham resesi, itu akan naik 20%. Oke, baru ini nih sebenarnya buat tahu bentuk decision tree gimana baru di akhir sih sebenarnya ketahuan. Karena dia tanya di kalimat selanjutnya, jika ekonomi tetap tidak berubah, nilai saham akan naik 8%. Oke, sebelumnya kita bikin satu situasi dulu, yaitu situasi normal. Karena dibilang jika ekonomi tetap tidak berubah. Nilai saham akan naik 8%. Oke, ya itu sesuai yang udah dibuletin. Dan nilai pokok obligasi akan tetap sama, plus 0%. Oke, baru sekarang kita masuk ke peluang dari setiap event-eventnya atau chance note-nya. Oke, untuk yang pertama, event di atas sama di bawah tuh pada case ini tuh sama sih. Kita kembali ke dibilang kalau misalkan di kalimat selanjutnya, ekonom memperkirakan 10% kemungkinan inflasi dan 5% dari resesi. Jadi 0,1 sama 0,05. Nah, baru sisanya kemungkinan apa, which is 85% itu. Yaitu kemungkinan untuk tidak terjadi apa-apa, kayak yang ada di kalimat sebelumnya. Yaitu kemungkinan normal. Oke, setelah itu kalau kita udah bisa breakdown kayak gitu, udah tuh tinggal kali-kali aja buat dapetin EV-nya, expected value-nya kayak di soal sebelumnya yang udah Anya lakukan tadi. Nah, di sini ya udah langsung saran dari gue, itu tuh jangan langsung kali persen-persennya sih, tapi kalian asumsiin dulu kayak asumsi modal lah. Di sini gue bikin asumsi modalnya 1, gak gue tulis ya. Jadi kalau misalkan ada dibilang naik 8%, ya gue tulisnya 1,08 tuh. Terus kan itu saham 1%. Maaf, gue annotate deh. Nih, ini kan 1%. Nah, itu gue dapat dari sini. Jadi 1,01. Terus 8% gue dapat dari sini. Nah, kalau peluang ya peluang aja. Dia nggak berpengaruh dengan asumsi modal gue. Berikut juga untuk soal selanjutnya, 1,01 lagi dari sini. 1,2 dari sini. Ya 1 dikali 120%. 1,2. Dan begitu juga seterusnya sampai bawah. Lalu oke, hitung-hitung kali-kali, akhirnya kita dapat lah angka-angka ini kan. Nah, baru kita ke slide selanjutnya, minta tolong Pak. Oke, makasih banyak. Nah, dari kali-kali ini, itu kita dapetin EV untuk saham, itu tuh kalau kita taruh 1, uang kita 1 lah, satuan unit apapun itu, nanti uang kita jadi 1,06858. Lalu kalau kita taruh di obligasi, uang kita jadi 1,06693. Tipis banget ya. Tapi yang lebih banyak itu saham.
1,068. Nah, maka dari itu kita pilih untuk berinvestasi dalam saham. Nah, sebelum gue tutup, mungkin saran aja sih kalau soalnya udah rada banyak, rada panjang lah kalimatnya kayak gini. Saran gue baca dulu dari awal sampai akhir, baru breakdown gitu. Kira-kira variabel yang kita punya apa aja, baru mulai ngerjain bikin pohonnya. Karena kalau misalkan dari awal bikin pohonnya juga, jujur menurut gue nggak langsung ketahuan sih kayak kita tuh mau disuruh bikin apa aja sih. Sekian sih, dan ini udah ngejawab buat pertanyaan A. Mungkin bisa balik ke soal pertanyaan, Pak, minta tolong. Kiri, kiri, kiri. A, mewakili masa sebagai keputusan kayak tadi. Ya, ini kayak bilang Anya bilang juga, kalau misalkan diminta wakilin dalam bentuk decision tree, ya usahain juga buat notes-notesnya benar. Ini decision note, kotak, atau kadang ketupat. Kalau ini chance atau even note-nya bulat, baru yang terakhir segitiga. Itu buat result-nya lah. Oke, sekian sih guys. Gue balikin lagi ke Iva karena itu soal terakhir untuk asistensi kita pada malam hari ini. Thank you, Iva. Thank you, teman-teman. Oke, thank you guys buat udah yang ngejelasin. Mungkin di sini kita buka Q&A singkat aja kali ya karena ini juga udah malam. Mungkin ditunggu sampai 21.50. Kalau ada yang mau ditanyain ke apa tipe-tipe soal yang tadi. Oke, thank you buat asisten-asisten yang udah meluangkan waktunya untuk memberikan asistensi mata kuliah penelitian operasi pada malam hari ini. Terima kasih dulu buat teman-teman yang udah datang asistensi. Semoga materi yang diajarkan bisa dipahami dengan baik dan membantu kita buat untuk mengerjakan UTS ke depannya. Mungkin sebelum kita tutup asistensi pada malam hari ini, kita tutup dengan doa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di berdoa dicukupkan. Terima kasih sekali lagi terima kasih kepada kakak-kakak asisten dan teman